Oke, selamat datang lagi ke channel Domba Berkah. Nah, di samping saya ada siapa? Jadi ada Mas Jai. Jadi nanti untuk episode kali ini kita akan ngobrol banyak sama Mas Jaya. Jadi Mas Jaya ini adalah manajer kandang yang ada di kandang Gunung Sindur dari Domba Berkah. Jadi nanti kita akan bicara banyak soal apa Mas Jaya? Soal pakan. Pakan. Jadi manajemen pakan. Nanti kita akan diskusi banyak soal manajemen pakan di Domba Berkah. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang suka sama channel kita, untuk terus ngebangun channel ini supaya bisa ada interaksi dengan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman silahkan komen, silahkan like, dan subscribe channel ini untuk bisa kita bagi-bagi informasinya ke teman-teman sesama peternak, sesama penggiat industri peternakan. Jadi sebetulnya di Domba Berkah yang saat ini dikelola Mas Jaya yang di cabang Gunung Sindur ya, Gunung Sindur. Yeah. Ini boleh diceritain dong pola pakannya gimana? Jadi kita bisa kasih informasi ke teman-teman juga gitu ya. Jadi nanti istilahnya kita bisa sharing lah manfaat gitu. Mungkin Mas Jaya bisa cerita kali ya. Untuk pakan di kandang Gunung Sindur ini kita sehari itu 3 kali. 3 kali ya. Pagi jam 7. Jadi kayak manusia ya. Pagi jam 7 pagi, sore jam 3 setelah asar, sama malam jam 7 malam. Pagi itu kita kasih pakan ampas tempe. Tempe. Pagi itu ampas tempe. Kita kebetulan di sini ada pabrik tempe. Ya. Ada nggak jauh lah dari sini, lumayan lah untuk ambil ampas tempe itu. Jadi pagi pakan ampas tempe, siang ampas tempe dicampur konsentrat untuk si domba-domba penggemukan. Dan malam kita kasih makan rumput hijauan. Rumput. Jadi di Domba Berkah komplit ya? Makannya ya? Ya. Jadi ada proteinnya dari ampas tempe ya. Lalu ada konsentrat itu juga komplit fit ya. Udah komplit banget nutrisinya. Jadi kalau yang biasanya di kota itu susah cari hijauan, itu biasanya langsung beli aja sama konsentrat. Nah, lalu kita juga pakai hijauan hijauan pasti kita selalu tetap pakai ya, itu untuk dapat nutrisi serat bagi para domba-domba gitu. Nah, terus Mas Jai, kalau boleh tahu, kalau di sini selain pakan tadi, di sini biasanya ada minum atau apa gitu, atau vitamin gitu? Ada. Minum kita juga usahain minum itu seminggu 2 kali minum. Biar nggak terlalu basah juga kotorannya. Jadi minum penting kita atur ya? Penting. Jadi seminggu itu 2 kali minum lah. 2 kali minum. Jadwal minumnya itu siang. Siang pas haus-hausnya kayak manusia. Pokoknya siang itu kan energi dia kurang tuh. Jadi kita hajar sama minuman. Bisa kita campur sama semacam E4 ya. Jadi itu prebiotik ya. Prebiotik. Jadi buat pertumbuhan si dombanya juga itu bagus gitu. Dia punya vitamin dan punya energi lah kalau udah minum E4 itu. Kalau di sini selain E4 apa? Kalau biasanya pakai jamu-jamuan, kalau peternak tradisional kan kadang belum paham tuh sama produk pabrikan ya. Biasanya kita bisa kasih apa tuh? Kalau kambing-kambing kurang nafsu makan, kita biasa kasih itu jamu-jamu kayak lempuyan. Lempuyan itu diparut, terus dimasukin dalam botol, kita cekokin aja untuk domba yang kurang nafsu makan. Iya, biar nafsu makannya kembali normal. Garam juga penting juga. Garam penting juga. Jadi kalau minum itu biasa kita campurin garam kasar. Bukan garam masak juga bisa, cuma lebih bagus garam kasar. Ini di sini kandang agak rame ya, ada suara lagi bangun. Mebel dekat sini, jadi agak suaranya noise dikit nih, nggak apa-apa nih teman-teman. Nah, mungkin saya juga pengen tahu nih Mas Jai, kan tadi pakan udah diceritain 3 kali segala macem gitu kan. Sebenarnya di Domba Berkah ini ada apa aja sih? Ada fattening, ada breeding gitu kan. Ini dibeda-bedain nggak sih? Pakannya? Pakannya. Dibeda-bedain. Jadi kalau untuk breeding itu untuk betina-betina yang udah mulai hamil, dia itu
nggak boleh makan makanan yang udah difermentasi. Oh gitu. Oh jadi di domba berkah sebenarnya juga ada pakan fermentasi. Ada ya? Gitu. pakan fermentasi itu bagus untuk si domba-domba penggemukan, domba-domba yang emang pedaging lah ya. Iya. Jadi untuk penggemukan ya, untuk fattening jadi ya, itu fattening ya. untuk si penggemukan, dan beda lagi sama untuk domba-domba yang udah hamil. Dia cukup makan ampas tempe tanpa fermentasi. Terus hijauan dia harus lebih banyak dibanding si penggemukan. Nah mungkin sebelum kita lanjut lagi, mungkin kita bisa lihat ke kandang langsung kali ya. Boleh. Itu kan kita pengen tahu bahannya apa aja sih, cara makannya apa aja sih. Yuk kita lihat ya. Boleh. Nah ini jadi masukin ke drum. Ampas. Nih ampas tahu, ampas tempe Bang Jai. Ampas tempe. Jadi salah satu pakannya pakai ampas tempe. Nah ini dimasukin di drum supaya bisa difermentasi atau langsung diberiin ke kambing gitu. Tuh pakan yang pertama. Nah, ini udah pada nungguin nih. Nah kalau yang ini ampas tahu ya, beda nih teksturnya, beda ya. Ampas tahu kandungan airnya lebih banyak nih kalau ampas tahu nih. Nah ini daun pisang, bener. Daun pisang. Ini juga daun pisang. Jadi komposisi pakanannya komplit nih. Proteinnya kita dapat dari ampas tahu, kemudian kulit kedelai dari tempe. Kadang kita campur dengan konsentrat. Nih Mas Jerry nih. Nih Jer, mau kemana Jer? Mau ngarit. Nah, itu Mas Jerry yang ngarit biasanya nih kayak begini, hijauan aritannya Mas Jerry nih. Nah, ini kebetulan menu makan sorenya apa, Mas Jai? Ampas tahu. Ampas tahu. Ini sore ini jadwal menu makan sorenya ampas tahu. Nih tinggal nungguin nih yang sebelah sini. Biasanya dicampur, oh ya itu sebelah sini karena kita target kering. Yang sebelah sini kasih ampas tempe ya. Kulit kedelai nih. Kulit kedelai. Teksturnya beda ya. Nah, ini beda sama yang di sini ampas tahu. Dikasih apa nih Mas? Kacang hijau ya? Iya, kacang hijau. Toge dari kacang hijau. Tuh, kasih toge. Nah, cakep. Tuh, makan lahap. Oke, tadi udah dijelasin ya di sana ya. Sudah. Mungkin saya boleh rangkum kali ya. Jadi kalau boleh Mas. Sebenarnya kalau dibuat fattening itu lebih bagus untuk penggunaan pakan kering kali ya. Pakan kering, fermentasi karena memang kita mengejar ADG ya. Jadi tingkat pertumbuhan yang bisa terukur gitu ya. Secara teorinya sih sebutannya ADG itu tadi ya. Nah, itu jadi kita bisa mengukur berapa pakan yang kita pakai, berapa berat yang kita dapat. Jadi biasanya kita pakai fermentasi ya. Ya, kalau untuk si domba penggemukan ya, per bulan itu kita rutin timbang untuk domba-domba yang emang kita sengaja gemukin gitu. Jadi minimal domba naik berat badan karena makan fermentasi itu 5 kilo sampai 4 sampai 5 kilo untuk pertumbuhan si domba itu. Oh bagus juga ya sebenarnya pertumbuhan di sini ya.
Nah, mungkin nanti kita akan belajar juga gimana cara bikin pakan fermentasi kali Oh, ya. boleh nanti Next saya episode ya, next episode saya kita bakal akan ajarin. bicara itu. Nah, jadi itu tadi yang untuk fattening. Nah, kalau untuk breeding di sini kan juga ada ya. Iya. Nah, di sini breeding itu berarti lebih banyak menggunakan hijauan. Iya. Konsentrat itu hanya diberikan sesekali untuk nambah nutrisi gitu ya. doang. Kalau untuk betina-betina hamil jangan terlalu sering dikasih konsentrat. Oh, gitu. Jadi lebih sering itu lebih bagus sih sebenarnya kita kasih pakan hijauan. Pakan hijauan gitu ya. Atau cuman ampas tempe tanpa fermentasi. Jadi sebenarnya fermentasi itu akan sedikit mengganggu proses pertumbuhan janin di dalam perut si indukan, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu ya bicara soal pakan. Nah, mungkin sebetulnya kita juga punya artikel nih teman-teman, artikel soal pakan yang ada di manajemen domba berkah gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga lihat, nanti saya kasih unjuk nih, ada di sini ya. Ini website kita, link artikel kita, kalian juga bisa baca langsung di sana. Itu detailnya mengenai manajemen pola pakan yang ada di peternakan kita gitu ya. Bisa dijadikan referensi teman-teman, terutama pemula. Kita sama-sama sharing dari Domba Berkah ini sifatnya juga masih pemula dari sisi peternakan. Jadi interaksi, komen itu tetap pertanyaan. Insya Allah kita bisa saling menambah ini ya khasanah keilmuan kita di dunia peternakan. Mungkin gitu dulu ya kali. Oh iya Mas. Mas Jaya, terima kasih banyak nih informasinya teman-teman. Iya, ya sama-sama. kita bisa ngobrol. Biasanya Mas Jaya ini cukup sibuk karena dia nggak cuma ngurusin kandang doang nih. Jadi dia biasanya juga keliling karena dia pengelola dari kandang cabang di Gunung Sindur. Jadi dia juga ini interaksi dengan penjual, pembeli, cari barang. Termasuk makanan, beli pakan segala macam, pokoknya urusannya yang ada di Domba Berkah. Kalau teman-teman sempat berkunjung atau main nengok ke sini, bisa nanti ketemu sama Mas Jaya gitu. Mungkin itu dulu dari kita ya. Yes. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Semoga ini semua bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang menggeluti dunia peternakan. Sekian ya, yang mau belajar kata Mas Jaya ya. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kandang Domba Berkah.